Ya lur, jumpa lagi dengan cara Mogondrong dari Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Lur, pagi hari ini dulur-dulurku semuanya akan aku ajak ya untuk sowan ziarah ke sebuah makom yang menurut cara Mogondrong sangat unik, yang berada di Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Sepanjang mata memandang lur, di lokasi ini ya ada perkebunan telo, pisang, ya ladang, perladangan, dan di depan ini ada pohon durian yang sangat besar sekali. Ya, ini pohon durian lor, dan di dekat pohon durian itu ada gubuk kecil ya. Disinilah lokasi sebuah makom yang sangat dihormati, dipundi-pundi dan menjadi punden bagi warga Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Siapakah punden Desa Tendas ini? Beliau adalah bernama Mbah Ireng ya, Mbah Ireng, punden atau bisa kita sebut sebagai walinya atau danyangnya orang Tendas, Desa Tendas, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Lur, mengapa beliau mendapat julukan sebutan Mbah Ireng? Karena konon menurut cerita dari penduduk sekitar, kesukaan beliau adalah memakai baju serba hitam. Sekali lagi, kesukaan beliau adalah memakai baju serba hitam, mulai dari penutup kepala, udeng, base capnya, bajunya, sampai yang bawah, celana ataupun sarung, cenderung memakai pakaian yang berwarna hitam atau gelap, yang dalam bahasa Jawa kita sebut dengan ireng. Maka beliau mendapat julukan Mbah Ireng. Cak Rama Gondrong kemudian teringat lur pada tokoh salah satu anggota Wali Songo terkenal yang menjadi punden dari orang Jawa, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo yang dimakamkan di Kadilangu, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Beliau di berbagai macam pose fotonya selalu memakai ageman yang cenderung berwarna gelap, baik itu mungkin warna hitam, warna coklat, ataupun warna biru tua. Mengapa demikian? Dalam tataran ajaran ilmu Jawa terkenal ada sebuah istilah namanya sarwa wulung. Sekali lagi, sarwa wulung. Apakah sarwa wulung itu? Sarwa wulung itu artinya serba hitam. Sarwa wulung adalah berarti bermakna serba hitam. Ini adalah sebuah lambang bagi sebuah pelajaran hati atau jiwa yang serba hitam. Kok bisa serba hitam? Kenapa tidak putih? Nah, tunggu dulu. Hitam, untuk memudahkan pemahaman kita, coba kita bayangkan ada sebuah aspal cair yang berwarna hitam pekat sedang digodok di dalam sebuah tong besar ya. Kemudian kita memasukkan mungkin kain atau kayu berwarna
putih atau cerah, atau batu berwarna putih atau cerah. Kita pastikan kain atau batu atau kayu tadi yang berwarna putih atau cerah pada awalnya, setelah dimasukkan ke dalam aspal yang berwarna hitam, bisa dipastikan benda-benda tersebut juga akan ikut berwarna hitam atau ireng. Dikandung maksud adalah hati yang sudah memiliki atau memegang ajaran Sarwa Wulung ini, apapun yang masuk di dalam hatinya, urusan duniawi apapun yang masuk dalam dirinya, tidak akan terpengaruh ataupun berpengaruh terhadap dirinya orang tersebut. Bukan dia yang terpengaruh, tapi yang masuk tadi justru yang akan terpengaruh. Bisa dipahami ya lur ya. Sekali lagi, apapun yang masuk di dalam diri jiwa seseorang yang telah memegang ajaran Sarwa Wulung ini, apapun itu urusannya, orang tersebut tidak akan terpengaruh, tidak akan deyeng. Dia akan terus fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu hanya berbakti kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tujuan hidup dari umat manusia adalah, dan juga jin diperintahkan itu hanya satu, yaitu beribadah dan bakti serta taat takwa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ajaran Sarwa Wulung ini sangat-sangat menarik sekali lur. Tentu kita bisa mungkin sedikit demi sedikit menirunya. Jangan sekali-kali kita yang mengikuti arus duniawi dalam arti yang negatif, tapi kita yang harus bisa mempengaruhi duniawi dalam arti dunia menjadi baik, menjadi lebih damai, lebih tenteram, lebih sejahtera karena pengaruh dari diri kita yang sudah memegang ajaran Sarwa Wulung. Sungguh nikmat sekali lur, seseorang yang telah memegang ajaran ini. Itu ya lur ya. Di depan kita layar ini adalah makom dari Mbah Ireng. Sekilas kita lihat tidak ada patoknya karena sudah tertutup oleh bangunan ini ya. Satu-satunya patok yang ada di kepala itu cuma kecil sekali. Coba kita masuk lur. Nun saya Mbah Ireng cara makondrong sowan ya. Assalamualaikum. Ya, kita disambut oleh sesajen sekali lagi. Ini orang Jawa. Ya, kita bisa lihat ada kopi ireng, ada rokok, kemudian ada sisir. Ya, ini kecil, ada cermin. Ini kopi diwadahi plastik, ada kendi. Ya, ini ada ancaan untuk ancaan dari pring kecil. Ya, ini untuk sesaji di sini. Mengapa demikian lur? Karena sekali lagi kita harus ingat bahwa sebetulnya beliau-beliau itu tidak mati. Sekali lagi beliau-beliau tidak mati, beliau-beliau hanyalah pindah alam saja. Sehingga orang Jawa dalam aplikasi prakteknya berziarah ke atau makam para wali itu selalu menganggap beliau-beliau itu tidak mati, beliau itu masih hidup. Sehingga sebagai anggapan masih hidup maka dibawakan rokok, dibawakan kopi, bahkan mungkin ada koreknya juga, ada sisir, ada cermin, ada kendi untuk isi air minum, ada bahkan ini kayu godong jati untuk masih ada bekas nasi atau berasnya, karena mereka menganggap ini adalah sarana bagi kehidupan orang hidup. Sekali lagi mereka menganggap beliau-beliau yang meninggal itu sebetulnya tidak mati, beliau masih hidup dan hanya pindah alam saja. Jadi sekali lagi ini tidak perlu diperdebatkan, tapi pasti diperdebatkan
Yang jelas kita harus lebih bijaksana di dalam memahami tradisi kita orang Jawa. Inilah bentuk penghormatan tertinggi, ya, penghormatan sebagai birrul walidain kita sebagai anak turun dari leluhur-leluhur kita, dari para pejuang-pejuang kita, wali-wali kita yang telah sowan kondur ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya lur ya, untuk beliau Mbah Ireng. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata di sana hujan lur, hujan ya. Gitu sedikit informasi yang bisa disampaikan oleh Cak Rama Gondrong kepada Mbah Ireng. Cak Rama Gondrong mohon undur diri. Terima kasih Mbah Ireng, matur nuwun. Gitu ya lur, jangan lupa untuk selalu ikuti perjalanan Cak Rama Gondrong dari satu tempat ke tempat berikutnya ya. Di dekat pohon durian itu ada tumpukan kendi yang mungkin berasal dari sini karena terlalu banyak dan sudah lama, maka dipindah ke dekat pohon durian itu. Terima kasih lur, matur nuwun atas segala dukungan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.